Dan ini pun banyak terjadi, berdebat, berselisih untuk membela perbuatan salah. Jangan dilakukan. Ini di An-Nisa ayat ke-107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dah? Nah, biasanya yang begini ini orang munafik. Ini ciri khas karena ini sedang menerangkan tentang sifat nifak. Ya, jadi kalau ada orang salah, terus dibela. Nah, lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar, menerangkan yang benarnya, malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Itu dilarang. Sengaja berdebat untuk melawan sesuatu yang benar, tapi membela yang salah. Contoh. Ini paling gampang, paling aktual. Tapi jangan dipotong videonya. Kamera turun. Turun kamera. Ya, biar satu saja, biar lengkap. Nih, orang sudah tahu setiap muslim, kalau sholat berjamaah itu, khususnya di masjid misalnya, imamnya laki-laki. Saf makmum yang laki-laki depan. Kenapa ketawa? Perempuan di belakang. Sebaik-baik safnya tuh di belakang. Belakang pun ditata lagi. Udah ada bagiannya. Jadi kalau pengen saf pertama perempuan, di saf perempuan, di belakang laki-laki. Ya, itu yang sehat. Nah, dan itu yang benar. Karena yang ngajarkan Nabi. Kan gak mungkin melampaui Nabi. Nabi kan yang nyuruh. Bukan cuma disampaikan, sampai dipraktekkan, diukur oleh Nabi. Digaris begini, diatur. Abu Bakar sini, Utsman sini, Umar sini. Baris semua. Sampai masing-masing punya hobi. Ada yang pojok kanan, ada zaman Nabi itu. Ada pojok kanan. Saf depan ada. Dan itu ditunggu oleh Nabi. Karena Nabi tahu. Nabi tahu. Itu ketahuannya saat meninggal. Karena Nabi komen, nungguin mana si fulan yang biasanya pojok kanan ini. Dilihat nggak ada. Ditunggu itu. Karena sudah waktu mau habis, maka dilakukan sholat. Lalu dicari ke rumahnya. Jadi kisah nyata. Jadi kalau kita sambil belajar sirah, enak dapatnya. Begitu dicari, jauh juga rumahnya nih. Betul, sahabat yang komen kan, Nabi biasa aja. Sahabat. Kan Nabi biasa aja, Nabi kan Masya Allah, itu kan biasa. Kadang-kadang begitu, gurunya biasa, muridnya yang komen kan. Nyampe ke rumah ketemu istrinya. Ya Rasulullah, ditunjukkan kan, istrinya datang keluar, ya Rasulullah, si fulan meninggal, singkatnya demikian. Sehingga nggak bisa berangkat untuk berjamaah. Masya Allah. Sampai husnul khatimahnya. Nabi cuma nanya gini, ada nggak kejadian yang aneh atau unik sebelum dia meninggal? Tuh, namanya Nabi kan? Nggak ada ya Rasulullah, cuma dia berkata begini, ya Allah kenapa nggak lebih jauh lagi katanya. Apalagi, ya Allah kenapa bukan yang baru? Sahabat bingung. Nabi menerangkan. Baiklah, tahukah engkau ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Karena saat itu ditampakkan dalam sakaratul mautnya pahala dia yang berangkat ke masjid itu. Tampakkan. Makanya tenang. Nah, dampak dari situ dapat apa sampai surganya ditampakkan? Ditampakkan. Itulah panggilan yang membuat seseorang tenang saat sakaratul maut. Tenang, enak. Gitu. Ada yang sedang sholawat meninggal. Kemarin kayak Rifki itu. Ada yang di Saudi sedang ceramah begini, menyebut la ilaha illallah, meninggal. Ada yang sedang sholat, tapi tenang, enak mereka itu. Kenapa? Karena ditampakkan kebaikannya. Dan sesuai kebiasaannya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kenapa radiyatan mardiyah? Fadkhuli fi wadkhuli jannati. Nah, jannati itu ditampakkan. Sehingga dampak dari kegiatan kita itu ditampakkan hasilnya. Senang kita. Dalam senang itulah diambil nyawanya. Sehingga itu yang dimaksudkan lembut, tak terasa, enak pulang. Pulang tuh enak sebetulnya. Yang gak enak pulang tuh yang gak punya bekal. Kan kalau mudik enak kan? Yang gak enak mudik tuh yang gak punya bekal. Harusnya pulang itu enak. Tenang, pulang. Maka ditampakkan. Dan dia berkata dalam sakaratul maut, ya Allah kenapa gak lebih jauh lagi? Karena dia yakin kalau makin jauh makin banyak pahalanya. Antum datang ke sini yang dikira yang dekat saja. Lihatlah kita yang jauh-jauh. Kalau ikhlas karena Allah itu dinilai teman-teman.
Nanti waktu membuktikan, ada saatnya nanti Allah tampakkan apa yang kita ingin dapatkan itu. Ada saatnya. Nggak sia-sia. Ya. Lalu di perjalanan satu waktu, ada seorang sedang kedinginan di musim dingin. Nah, beliau ini memakai pakaian double. Yang baru yang di dalam, yang luar itu yang lama. Dibuka yang lama yang luarnya, dipakaikan ke situ. Maka ditampakkan bagian pahala kebaikannya. Maka keluar di lisannya, ya Allah, kenapa yang nggak baru saja ya? Menyesali dirinya, padahal menyesal dalam kebaikan. Kenapa yang nggak yang baru saja? Keluar itu. Maka itu tanda dari husnul khatimah. Ya. Tapi bab kita bukan di situ. Bab kita adalah Nabi tetap walaupun sedramatis apapun, sesedih apapun, safnya tetap yang depan laki-laki. Laki-laki semua. Nah, perempuan di belakang. Sayyidah Aisyah ketika mulai ke masjid itu ngambil yang paling belakang itu. Ya, sehingga beliau pun melihat, kami itu kalau udah selesai segera pulang lagi. Ya, untuk menjaga kehusyuan, menjaga kebaikan supaya tidak ikhtilat, bercampur dan pasti akan berpengaruh. Makanya di awal-awal waktu saat baru-baru masuk Islam, saat ada perintah sholat, itu perempuan dilarang ya mendekat kepada laki-laki yang sedang sholat, apalagi lewat depan. Bisa dianggap batal. Kenapa? Karena sedang melatih syahwat di awal-awal masuk Islam. Ya, saking dipisahkannya supaya baik. Dan jangan dikira kalau ke belakang itu menunjukkan status perempuan rendah. Tidak, jangan ngarang sendiri. Tidak, bukan itu maksudnya. Ayo rekam tuh. Jangan dipotong ya. Bukan. Justru ketika mematuhi Allah, tinggi statusnya. Jadi yang dilihat itu bukan safnya, kepatuhannya terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu patuh, status naik. Nah, patuh itu feedbacknya apa? Untuk kebaikannya. Supaya ini khusyuk, sana khusyuk, nilainya sama. Justru kalau ibu maju ke sini maksa, nilainya jadi salah. Yang tadi benar, jadi begitu maju safnya, ya bahkan bersandingan, nih laki-laki, ini perempuan, laki-laki, perempuan. Imam laki-laki, kadang perempuan, laki-laki, perempuan. Salah kan? Ganti-ganti, jadi nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Satu, menyalahi aturan. Yang kedua, menyalahi hikmah. Kalau sudah menyalahi aturan dan hikmah, pasti kontroversi. Kalau sudah kontroversi, pasti ada perdebatan. Kalau sudah ada perdebatan, tinggal dilihat masuk babnya mana. Nah, biasanya kalau sudah salah, Allah kirim orang baik untuk meluruskan dengan cara yang baik. Ini berdasarkan ketentuan Nabi. Sepanjang kita Muslim, maka ini aturan bagi orang Islam. Safnya begini, ininya begini. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir. Datang lagi sosok lain, membela misalnya. Ini demi kesetaraan. Ada bab lain. Bab dari mana, Johan? Nah, ini tiba-tiba muncul. Tapi ini sudah dari Quran disampaikan akan ada isyarat begitu. Makanya jangan kaget kalau ada melihat di TV macam-macam. Kok membela, itu artinya Qurannya benar. Itu. Qurannya benar artinya. Akan ada terjadi demikian. Nah, kita yang sadar, yang sehat, jangan ikut-ikutan. Apakah mencela? Tidak juga. Kalau ada yang demikian, minimal kita doakan. Kalau punya kemampuan diluruskan sesuai dengan kewenangan yang Allah tetapkan. Ulama luruskan dengan ilmu. Ya, yang berwenang pemerintah tertibkan dengan aturan. Sehingga semua kompak menjaga kedamaian. Tapi tidak ada bab celaan, tidak ada bab hinaan. Itulah indahnya Islam. Ngajinya tuntaskan. Turun An-Nisa ayat 140. Itu kan akumulasinya. Ya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Paham? Tidak. Nah. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an kalau ada orang nyeleneh, itu kata Allah, nyeleneh. Ayat Quran diingkari, petunjuk Nabi diseling-selingi. Ya. Bahkan sengaja, kadang-kadang menjadi olok-olok. Merasa benar mengolok-olok. Kalau terjadi yang demikian, jangan lakukan hal yang sama, kata Allah. Hindari, pertama jauhi. Jadi kalau ada tempat yang kurang sesuai, kontroversi, dilihat ternyata menyimpang, ya sudah jangan diikuti, jangan daftar, jangan masuk, jauhi dulu. Setelah itu apa? Ya, bahasa Qurannya indah supaya kamu nggak terpengaruh. Dan kalaupun ada perdebatan yang seperti tadi, tinggalkan, jangan disimak. Dengar yang baik-baiknya. Yang kontranya itu nggak usah disimak, buang-buang waktu. Akhirnya apa? Bikin sebal, malah keluarlah kata-kata yang kotor. Keluar itu. Apa kata Qurannya? Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda juga mencela, ya sama aja Anda dengan mereka.
Sama-sama tercela. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Kita itu risalahnya kebaikan. Sekalipun mau lurus, dengan meluruskan dengan cara yang baik. Bukan dengan celaan. Seburuk-buruknya orang, kalau masih hidup tuh punya peluang untuk jadi baik. Allah memberi peluang, kenapa Anda yang bukan Tuhan menghambatnya? Maka minimal kita doakan. Minta kebaikan. Siapa tahu kan orang tumbuh itu dari lahir, dari tumbuh, sudah mendapati informasi itu. Ya kan? Yang bisa merubah itu doa kita, mohon kepada Allah. Allah yang berwenang untuk merubahnya. Jelas? Nah, adapun orang ini yang sengaja untuk berdebat, sengaja mempertahankan, kalau dia tidak tobat, maka dikelompokkan oleh Al-Quran ke dalam golongan munafik. Jadi orang munafik itu ciri khasnya senang-senang mendebat yang benar-benar. Membawa sesuatu yang penting kontroversi saja. Tidak. Kalau dia mengaku muslim, maka yang seperti itu pun kita hindari. Jelas sampai sini? Jadi enggak